Di sepanjang perjalanan, mereka menghadapi badai, ganas, kelaparan tentu pasti, dan apalagi pemberontakan terjadi di laut di atas kapal. Assalamualaikum. Masih ingat dengan Tok Mat? Hari ini Tok Mat ada sebuah cerita. Cerita dia mengisahkan di mana seorang budak Melayu yang nama dia Awang. Awang ini satu-satunya budak Melayu yang pernah mengelilingi dunia. Sampai nama beliau menjadi Panglima Awang. Sebelum Atuk melanjutkan cerita Panglima Awang ni, ada baiknya Atuk ingin sampaikan ke korang. Duduklah elok-elok ya, macam Lea, Mat, kerana cerita ini luar biasa. Membuat motivasi di mana nanti korang setelah dewasa dapat mengambil semacam pengalaman yang Atuk ceritakan hari ini. Jadi sebelum Atuk melanjutkan cerita tentang Panglima Awang, korang duduk tenang, jangan mengusik. Begini ceritanya. Atok, ayo dengar cerita lucu, seru benar, dongeng seram, kisah penuh tawa. Atok cerita buat semua. Hey cerita Atok seru sekali, dongeng anak-anak penuh fantasi. Hey cerita Atok lucu dan asyik, ayo dengarkan cerita unik. Pada abad ke-16, di sebuah kampung di Nusantara, hiduplah seorang pemuda bernama Awang. Dia adalah seorang pelaut handal yang sejak kecil sudah terbiasa dengan ombak laut. Namun hidupnya berubah ketika para penjajah datang ke negerinya. Suatu hari, kapal Portugis menyerang kampungnya. Banyak orang-orang ditangkap dan dijadikan budak, termasuk Awang. Kemudian dia dibawa ke Melaka dan akhirnya dijual. Waktu zaman dulu ada jual budak, jual orang. Kepada seorang kapten Spanyol yang bernama Ferdinand Magellan. Magellan melihat Awang ini bukanlah budak biasa. Dia cerdas. What? Kau bukan hanya budak, Awang. Aku akan menjadikanmu bagian dari perjalanan terbesar dalam sejarah. Begitulah kata Magellan. Maka Awang pun ikut dalam ekspedisi besar Magellan mengelilingi dunia pada tahun 1519. Awang pun berlayarlah bersama armada Spanyol. Di sepanjang perjalanan, mereka menghadapi badai, ganas,
kelaparan tentu pasti, dan apalagi pemberontakan terjadi di laut di atas kapal. Kemudian setelah berbulan-bulan di laut, tibalah mereka di Kepulauan Filipina. Di sana Magellan mencoba menaklukkan, mempengaruhi penduduk setempat. Tetapi, nah ini ada tetapinya, akhirnya dia terbunuh. Dalam pertempuran Mactan oleh pasukan Raja Lapu-Lapu. Dengan kematian Magellan, ekspedisi ini kacau. Sehingga Awang tidak punya, katakanlah, komando lagi. Banyak pelaut mati, namun Awang selamat. Dia kebetulan pandai bahasa dan budaya setempat, sehingga dia bertahan. Akhirnya sisa ekspedisi berhasil kembali ke Spanyol di tahun 1522. Mereka menjadi orang-orang pertama yang mengelilingi dunia. Tetapi bagi Awang itu bukan akhir dari perjalanan. Kemudian ketika kapal ekspedisi kembali ke Eropa, Awang menolak disebut sebagai budak. Karena dia sudah merasa memimpin suatu katakanlah komandan di satu kapal. Ia berkata kepada kapten Spanyol, "Aku bukan lagi milik siapapun. Aku lahir di Nusantara. Dan di sanalah tempatku kembali." Kemudian ia pun melarikan diri dan kembali ke tanah air. Demikianlah cerita untuk tadi. Jadi kalau kita simpulkan, Panglima Awang ini, dia adalah salah satu budak Melayu yang pernah mengelilingi dunia. Di samping dia punya kecerdasan dan keberanian, dan Awang ini perlu ditiru lah sebagai anak-anak masa sekarang. Apa istilah itu, GZ ya. Kan GZ ini kan tidak mengerti lagi bagaimana arti perjuangan. Jadi sebagai contoh Panglima Awang ini mudah-mudahan termotivasi bagi anak-anak muda sekarang. Untuk cucu atau aneh, ya, supaya belajarlah dengan rajin, supaya nanti bisa menjadi berguna bagi nusa dan bangsa. Demikianlah cerita yang hari ini Atok sampaikan. Mungkin insya Allah di lain kesempatan Atok akan bercerita dengan yang cerita lebih seru dan lebih membuat inovatif dan edukasi buat cucu-cucu Atok. Assalamualaikum. Jangan sampai lewat, duduk bersama, ayo kita